Setiap akhir pekan, long weekend, dan hari-hari libur lain, kawasan Puncak di Bogor, Jawa Barat tak pernah lepas dari lensa pemberitaan semua media. Apalagi kalau bukan soal macet dan sesaknya jalur menuju ke sana. Mereka didominasi warga Jakarta dan sekitarnya. Seolah nggak ada lagi tempat rekreasi lain, mereka rela mengantri bahkan hingga berjam-jam. Belakangan muncul pula berita orang-orang yang kena palak warga setempat saat berupaya menggunakan jalur alternatif menuju kawasan Puncak. Namun keranjingannya warga Jakarta dan sekitarnya terhadap kawasan Puncak sebenarnya bukan terjadi di era modern saat akses jalan dan transportasi sudah memadai saja. Sebab kawasan ini ternyata sudah menjadi primadona bahkan sejak era menir Belanda. Gimana ya ceritanya? Puncak merupakan kawasan pegunungan yang terletak di perbatasan Kabupaten Bogor dan Cianjur. Daerah ini dikenal dengan keindahan alamnya yang punya sejarah panjang. Puncak sudah puluhan tahun menjadi tempat wisata favorit warga Jakarta dan daerah penyangga sekitarnya untuk menjadi tempat liburan bersama keluarga. Tak heran bila setiap akhir pekan jalur Puncak selalu macet parah. Namun di balik kepopulerannya, jejak manis kawasan ini sebenarnya diawali dari kisah tragis. Penemuan kawasan berhawa sejuk ini tak lepas dari wabah besar yang melanda Batavia di era 1730-an. Saat itu Batavia dijangkiti penyakit aneh yang membuat banyak warga mati mendadak hingga disebut dengan demam maut. Ini ditambah dengan mewabahnya penyakit malaria kala itu. Karena belum diketahui cara penyembuhannya, wabah mengerikan itu mendorong kaum elit kolonial meninggalkan Batavia sekitar tahun 1740 sampai 1745. Adalah G.W. Baron van Imhoff, seorang gubernur jenderal Hindia Belanda yang menjabat saat itu, menggagas pemindahan kaum elit ke luar Batavia. Van Imhoff berupaya mencari solusi pengobatan alternatif dengan memindahkan rumah tinggal para kaum elit dan membangun sebuah rumah peristirahatan di luar Batavia. Rumah peristirahatan yang berlokasi di Kampung Baru, Bogor itu dibangun pada 1745. Kini rumah itu dikenal dengan sebutan Istana Bogor yang menjadi titik awal ditemukannya kawasan Puncak. Saat itu Van Imhoff sangat tertarik dengan kawasan Puncak yang masih berupa hutan belantara. Selain membangun tempat istirahat, ia juga membuka lahan untuk bertani. Bukan cuma itu, Van Imhoff juga mendirikan tempat pengobatan alternatif yang ia adopsi dari Jerman. Tempatnya berupa spa dan pemandian air panas di lokasi yang masih alami, sehat, dan berudara baik. Kawasan sekitar lokasi itulah yang kini dikenal dengan sebutan daerah Puncak. Nah, kawasan Puncak dan Bogor lambat laun berkembang menjadi ruang penelitian para ilmuwan untuk menemukan obat malaria. Ramainya aktivitas para ilmuwan di Kebun Raya Bogor berujung dibukanya Kebun Raya Cibodas di daerah Puncak yang akhirnya menjadi tempat ditemukannya obat cespleng malaria dari pohon kina di tempat tersebut pada 1845. Perlahan banyak perkampungan baru bermunculan di kawasan Puncak. Kemudian pada 1910 berdirilah perkebunan teh Puncak yang sampai sekarang masih menjadi salah satu lokasi wisata favorit. Alam yang masih indah, udara sejuk, dan suasana yang tenang mendorong Departemen Pariwisata saat itu membuat beragam paket wisata dengan Puncak sebagai salah satu destinasi andalannya. Tentu saja target pasar utamanya adalah warga Jakarta yang jenuh dengan keramaian kota. Waktu berlalu, pariwisata kawasan Puncak makin berkembang, sedangkan aktivitas keilmuannya justru kian tergerus. Keberadaan perkebunan juga semakin menggusur area hutan, sementara pertumbuhan hotel, resor, kafe, warung-warung hingga wahana permainan semakin menjamur tak terkendali. Kawasan Puncak Bogor yang awalnya merupakan daerah resapan air yang asri dan tenang pun bertransformasi menjadi jujukan tetirah jutaan warga Jakarta yang mungkin sudah lupa bagaimana rasanya menghirup udara sejuk. Meski mendatangkan rezeki bagi investor maupun warga setempat, konsekuensinya ancaman bencana seperti longsor dan banjir akibat degradasi lahan. Nah, pengamat pariwisata Azril Azhari menyebut fenomena wisatawan yang tetap pergi ke Puncak saat liburan meski berhadapan dengan macet-macetan, salah satunya dipengaruhi oleh pergeseran perilaku wisatawan. Saat ini wisatawan cenderung menyukai jenis wisata yang lebih personal. Banyak yang lebih memilih berwisata di lokasi yang sama dan mengutamakan aktivitas yang mempererat rasa kekeluargaan. Mana lagi daerah terdekat orang Jakarta selain Puncak? Belakangan liburan ke Puncak juga disebut green healing, artinya pergi ke tempat hijau atau alam yang masih asri untuk melepas penat setelah lelah bertarung dengan kerasnya ibu kota. Jadi, ke Puncak kita. Sampai jumpa di Bahas Peristiwa berikutnya.